Hari ini saya alhamdulillah sudah datang sini kantor sipil. Saya minta warga negara Indonesia. Buat kalian yang nggak setuju Rohingya dibantu, kita bisa debat 24 jam ya. Saya tunggu kalian dari latar belakang manapun, PhD, doktoral, atau sekolah. Hari ini saya alhamdulillah sudah datang sini kantor sipil. Saya minta warga negara Indonesia. Kenapa saya tak bisa kerja? Tergantung-gantung kayak macam ini orang berapa lama dapat umurnya. Selama sekarang sudah tahun 91 sampai sekarang saya ditangani UNHCR. Tapi saya minta tolong dari pemerintah sini, tolonglah, saya puluhan tahun saya sudah tinggal di sini, harus saya minta warga negara. Jadi tuntutan kami kalau emang pihak UNHCR tidak bertanggung jawab, saya minta khususnya masyarakat PD yang ada di sini meminta kepada pihak Gubernur Aceh, pihak Kapolda Aceh, Pangdam Aceh, segera mungkin didatangkan kapal perang ke pesisir PD, naikin mereka semua, hantar ke negaranya balik. Karena apa? Di sini sudah banyak cemburu sosial masyarakat antara Kule, Kulam, dan Pasir Belande. Ini yang diciptakan untuk saat ini. Pihak dinas sosial jangan bermain, jangan memprovokasikan, dan jangan membuat bangsa ini TPPO kepada pihak berwajib. Ini bangsa kita, harus kita selamatkan. Oke. Itulah tuntutan daripada masyarakat. Tapi kalau penyelundupan manusia sudah jelas. Kalau penyelundupan manusia yang dirugikan adalah negara Republik Indonesia. Karena mereka masuk tanpa izin melalui prosedur resmi. Dan kita juga menemukan bahwa para orang Rohingya ini sudah memiliki kartu UNHCR. UNHCR yang diterbitkan di Bangladesh sana dengan bahasa Bangladesh sana. Artinya apa? Ini bukan tanggung jawab pemerintah kita semata, tapi UNHCR juga harus memiliki tanggung jawab kenapa pengungsi itu bisa lolos dari Bangladesh sana. Nih, buat kalian yang nggak setuju Rohingya dibantu, kita bisa debat 24 jam ya. Saya tunggu kalian dari latar belakang manapun, PhD, doktoral, atau sekolah Harvard, Oxford, Amerika, lulusan Mars, terserah kalian. Atau kalian titisan alien paling pinter pun boleh ya. Kalau nggak setuju Rohingya dibantu, kalian aneh berarti ya. Ya, ada yang mau nantang debat nih. Kalau nggak ada yang setuju Rohingya dibantu, siapa yang nggak setuju Rohingya dibantu? Kita semua setuju. Bahkan Aceh, PD, Sabang, mereka bantu tuh. Kasih sembako, makanan dibantu. Tetapi untuk menetap, untuk dikasih pulau, dikasih kewarganegaraan, itu hal yang berbeda. Secara kemanusiaan kita semua tetap bantu. Bukan dibiarkan saja ya. Dibiarkan saja mati gitu, enggak. Tetap dibantu makanan gitu ya, diberi pakaian walaupun dibuang-buang. Nih, buat kalian yang nggak setuju Rohingya dibantu, kita bisa debat 24 jam ya. Saya tunggu kalian dari latar belakang manapun, PhD, doktoral, atau sekolah Harvard, Oxford, Amerika, lulusan Mars, terserah kalian. Atau kalian titisan alien paling pinter pun boleh ya. Wah. Kalau nggak setuju Rohingya dibantu, kalian aneh berarti ya. Jadi kau sudah berbuat apa buat bangsamu? Sudah bantu orang banyak belum? Suaramu sendiri Papua itu banyak kelaparan, gak ada suaramu. Kau bela-bela Rohingya. Apa itu Rohingya? Lalu kau berbuat apa untuk Rohingya? Udah ngasih makan belum? Sono berangkat ke Aceh kasih makan mereka. Koar-koar doang. Gak ada tindakan nyata. Bullshit. Enak banget ya jadi orang Rohingya, tinggal di rusun, dapat uang tiap bulan, gak usah mikirin masa depan, emang gak punya. Enak juga jadi anak-anak Rohingya, gak usah belajar buat ujian, gak usah capek-capek mikirin skripsi, orang gak bisa sekolah. Atau yang ini, enak banget jadi orang Rohingya yang tinggal di sini, di rumah-rumah estetik dari bambu dan terpal. Bisa bikin video dan foto-foto estetik tiap hari. Terus nggak bakalan kesepian karena ini adalah camp pengungsi terpadat di dunia. Satu kamar mandi juga bisa sampai dipakai untuk 200 orang. Wah, bisa ngantri rame-rame tuh, seru banget kan?
Apalagi yang tinggal di Basanchar, sebuah pulau yang diperuntukkan khusus untuk pengungsi Rohingya. Kalau lagi sakit rame-rame, bisa dirawat bareng-bareng di lantai kayak gini. Asik banget kan? Nah, yang paling enak tuh kalau balik ke Myanmar, ketemu junta militer, langsung syahid masuk surga. Enak banget ya jadi orang Rohingya. Sarkas Pengen sih. jadi kayak orang Rohingya? Syaratnya satu, gak punya keluarga negaraan. Rohingya, hari ini hari kedua aku di Belawan. Kau tengok, ku jaga kau Rohingya. Gak bisa kau sampai sini deh. Abang udah bawa tas. Di dalam tas ini Grenda 4. Becak di luar darah kau tengok. Wih, bawa kawan-kawan aku kau tengok. Udah, dalam ini ada Grenda, kunci monyet, kunci Inggris, semua ada. Lingges pun ku bawa. Berani kau ke Medan? Berani. Kau tengok, udah di Belawan aku. Ku tunggu deh. Abang tampung deh, abang tampung. Sini yo. Udah bawa peralatan perang. Rame kali kami. Rame kali. Sama warga-warga sini kami. Kami tampung Rohingya, enggak usah banyak kali cerita kau ya. Abang tunggu deh. Abang siap tampung kau. Oke, rap. Salam NKRI. Apa kabar saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya saudaraku yang di Aceh. Ngongata, saudara Acehku. Salam santun saya dari ujung gerbang Sumatera, Provinsi Lampung. Tapi pun, izin sekali lagi saya menegaskan, tidak mau lagi tersandra istilah kemanusiaan dan seiman mensikapi pengungsi etnis R ini ya. Saya sudah tidak mau lagi tersandra dengan istilah-istilah itu. Saya pun mengharapkan ya, saudara-saudara di Aceh jangan selalu tersandra oleh istilah-istilah yang saya sebutkan tadi ya. Stop juga bagi yang lainnya yang selalu menyudutkan saudara-saudara kita di Aceh ya, seakan-akan tidak mempunyai rasa kemanusiaan jika menolaknya pengungsi ini. Stop ya, tolong jangan dibungkus-bungkus lagi ya. Maaf ya. Pertanyaan saya simpel buat yang sering membungkus-bungkus istilah atas dasar kemanusiaan ini. Tolong dijawab ya. Kurang rasa kemanusiaan apalagi rakyat Aceh dalam menerima pengungsi selama ini? Selama ini, Bos. Artinya sudah lama. Dari 2012, 2015, 2017 ya. Sudah cukup lama rakyat Aceh menerima pengungsi ini. Kurang sabar yang bagaimana lagi? Kurang rasa kemanusiaan yang bagaimana lagi? Kalau sekarang disudutkan seakan-akan tidak mempunyai rasa kemanusiaan ya. Justru kita sangat bersyukur, berterima kasih kepada rakyat Aceh ya. Dengan sabarnya, ada juga perilaku pengungsi ini yang menabrak aturan kebudayaan kearifan lokal di sana, yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Masih sabar ya, dan masih mau nerima daripada yang selama ini koar-koar sep Rohingya, kemanusiaan seiman, hanya koar-koar saja tidak mau nerima. Masih syukur rakyat Aceh mau nerima. Jadi stop bicara atas dasar kemanusiaan untuk saat ini. Kenapa? Panik, Bos. Jumlahnya banyak. Bahkan disuruh menyiapkan pulau kita ini. Bagaimana tidak panik? Kalau sudah panik artinya menolak. Tolong ya. Suasana kebatinan kami juga dipikirkan. Jangan hanya ingin dihargai. Ya. Tolong jawab yang saya tanyakan tadi. Kurang rasa kemanusiaan seperti apakah kami rakyat Indonesia khususnya Aceh dalam menerima pengungsi etnis R ini selama ini, bukan akhir-akhir ini saja. Ada lagi yang saya mau tanyakan ini ya. Tolong jawab. Kita tegas-tegasan aja lah sekarang ya. Tolong dijawab ya. Pertanyaannya, sudah memenuhi unsur-unsur kemanusiaankah? Sedangkan datangnya pengungsi ini ada yang memfasilitasi dengan menggunakan ID card UNHCR. Sudah memenuhi unsur-unsur kemanusiaankah, Bos? Saat diberangkatkan dari tempat asalnya menuju Indonesia katakanlah atau ke tempat lainnya, terapung-apung di tengah laut, kehujanan, kepanasan, dingin, gelap, mungkin ada yang sakit, bagaimana buang hajatnya, bagaimana makannya, bagaimana tidurnya. Belum lagi ditambah ada yang mengatakan justru Presiden Republik Indonesia yang menegaskan diduga kuat telah terjadi sindikat tindak pidana perdagangan orang. Banyak lagi yang diamankan saat melarikan diri. Apakah ini unsur-unsur kemanusiaan yang selalu mengaung-gaungkan tentang kemanusiaan? Jawab, Bos. Apakah ini sudah memenuhi unsur-unsur kemanusiaan? Jawab, Bos. Jangan kami saja yang disudutkan. Oke, Bos. Disandra dengan istilah kemanusiaan agar kami mau menerima. Cukuplah. Capek kami. Dari dulu kemanusiaan seiman, cukup.
Ya, ini sudah pendatang asing, bukan lagi pengungsi kalau begini. Apalagi diduga sindikat perdagangan orang. Imigran gelap, bos, kalau sudah begini bukan lagi pengungsi. Jadi jangan sandera kami dengan istilah atas dasar kemanusiaan. Cukup ya? Tolong dijawab. Jangan tidak dijawab. Ya, kita tegas-tegasan aja lah sekarang ini. Capek kami ini disudut-sudutkan terus. Ya. Kemudian saya berpesan kepada saudara-saudaraku di Aceh khususnya dan Sumatera pada umumnya, ya, yang kemungkinan akan terdampak. Jaga wilayah kita masing-masing. Cermati, amati, pasang mata, pasang telinga. Jika diduga adanya pengungsi yang menyusup, ya, tolong laporkan, koordinasikan dengan pihak keamanan, baik itu TNI maupun Polri atau daerah setempat. Catat nomor-nomor yang bisa dihubungi. Ya, pesan saya, tetap kita amankan wilayah kita. Namun jangan melakukan tindakan-tindakan yang akan melanggar hukum. Sekali lagi, koordinasikan dengan pihak-pihak setempat, baik TNI, Polri maupun pemerintah daerah setempat. Ini pesan saya. Terima kasih ya. Tolong tadi pertanyaan saya dijawab. Jangan tidak. Ya. Salam NKRI, salam anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kula nuwun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan. Kembali lagi saya Ki Antono Korojo menyapa panjenengan semua di dunia nyata maupun dunia gaib maya. Masih membahas mengenai Rohingya. Ini saya dapat cerita lucu gitu. Bagi saya lucu kenapa? Rohingya ini kan dikasih jatah ya, entah dia 1 bulan atau 1 minggu lah gitu, 1.200.000 dari Indonesia. Saya ketawa, saya aja orang Indonesia asli. Saya orang Indonesia asli, hidup bercokol dari bayi sampai rambutnya hitam putih. Di Indonesia belum pernah dapat sumbangan 1.200.000. Ini Rohingya dapat 1.200.000, tetapi menurut orang Rohingya ini duit sangat kecil. Mantap. Katanya, kan kebutuhan itu sangat besar, 3 hari itu habis gitu. Kerja makanya kerja. Saya itu ketawa, saya dapat uang 1.200.000 bisa buat makan 10 hari. Lebih gitu tuh. Ya kalau sehari 100.000 aja udah 12 hari bisa hidup, bos. Ini 3 hari, ini duit dikasih lagi. Itu tuh kan lucu sekali. Dia marah-marah dikasih makanan, makanannya sedikit, makanannya nggak enak dibuang-buang. Dikasih duit 1.200.000 bukan bersyukur, malah minta tambah lagi. Lah saya orang Indonesia harus kerja keras cari duit. Lihat dong anak-anak kecil Indonesia pada nyariin rongsokan sampah gitu tuh untuk apa? Untuk hidup. Ini lucu. Yang kedua lebih lucu lagi, saya ngakak sambil guling-guling gitu. Ini ada berita, memang benar di Aceh. Di Aceh ada seorang dermawan, dulunya dia menerima Rohingya. Menerima Rohingya, dia punya empang di pinggir pantai. Karena empang kan di pinggir pantai buat nanam ikan ya, udang begitu di pinggir dipakai pantai. buang hajat. Nah, ini ikan udangnya juga buat ngasih makan dia, makan Rohingya. Nah anehnya, lucunya, empangnya malah dipakai buat BAB segerombolan orang-orang Rohingya. Lihat beritanya, ada videonya di VT saya juga. Ini kan lucu, bener lucu. Ini Rohingya ini lucu, ditolong dia bukannya terima kasih malah gebuk dari belakang. Ini lucu dan anehnya UNHCR itu masih mau gitu, ada apa gitu tuh. Ini ada apa? Lucu, makanya orang Indonesia nih harus waspada. Orang Indonesia waspada. Sebenarnya Rohingya itu siapa dan ada unsur apa di baliknya. Jangan kita serta-merta cuek gitu tuh. Kita pantau, kita awasi bersama gitu tuh. Ini aneh lucu, mengganggu akal sehat. Ya, oke itu aja ya. Kita tetap hati-hati, tetap waspada, jaga persatuan kesatuan negara kita tercinta Republik Indonesia ya. Rahayu Sagunging Dumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dibantu ya tetap dibantu. Itu masyarakat PD Sabang juga bantu terus. Artinya dikasih makan terus begitu kan. Dikasih sandang, dikasih pakaian juga, meskipun kadang dibuang oleh mereka karena mungkin makanannya kurang banyak atau mungkin terlalu pedas, nggak tahu juga. Ya semoga masalah Rohingya itu segera selesai. Harus segera diatasi. Daripada nanti banyak ya, sampai jutaan gitu, sudah nggak akan ada bisa diatasi. Karena konon menurut kabar mereka itu gampang hamil begitu loh. 1 tahun
itu muncul anak baru 1.500 itu di Bangladesh, itu anak kecil baru, bayi baru begitu ya. Semoga sekali lagi masalah segera teratasi. Oh ya teman-teman, nanti hari ini ya, ini ada debat Cawapres. Kita mau lihat nih debatnya Gibran seperti apa, Pak Mahfud MD seperti apa, kemudian Caimin seperti apa, debat-debatnya seperti apa. Mungkin saya pikir ini akan lebih seru daripada debat Capres. Ya, kita pantengin, kita tonton debat nanti ya. Oke ya. Oke, salam cerdas, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.